Baik saudara, kembali lagi di Sapa Jabar. Ini kita masih membahas mengenai kesiapan Jawa Barat menghadapi pemilu 2024 bersama Bapak Sugianto Nainggolan. Ya. Baik Pak, kita akan bahas lagi nih soal tadi bagaimana sih keberpihakan KPU terhadap disabilitas. Apakah tadi kan sempat disampaikan ada pendampingan. Pendampingan seperti apa? Secara khususkah seperti apa Pak? Ya tentu, karena setiap disabilitas ini kan banyak kekurangan mereka ketika mereka ingin memberikan hak suara mereka. Maka harus ada pendampingan ketika mereka masuk ke dalam TPS, di situ pendampingan harus sudah dilakukan. Bagaimana mengantarkan mereka datang ke kotak suara, bagaimana mereka supaya bisa nyoblos sesuai dengan pilihan mereka. Nah pendampingan ini yang harus betul-betul dilakukan oleh KPU. Kenapa? Karena ini kedaulatan mereka. Mereka harus daulat 5 tahun sekali untuk memilih pemimpinnya. Jangan sekali-kali mereka dirugikan dari sisi itu gitu. Kenapa? Karena ini kita meletakkan bahwa pemilu ini adalah kedaulatan bagi rakyat. Mereka berdaulat. Kita sebagai pelayan, kita sebagai petugas harus betul-betul memperhatikan hal itu. Apalagi ini dari sisi disabilitas yang mereka memang sangat membutuhkan bantuan. Nah itulah harapan saya, kami berkali-kali menyampaikan kepada KPU, jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap disabilitas itu. Betul, karena mereka pun memiliki hak yang sama sebetulnya jelas, Pak ya. Iya. Baik, sekarang kalau dari sisi pengawas pemilunya tersendiri, apakah bagaimana soal kesiapan mereka Pak? Nah kalau juga ini sudah berpengalaman, sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu. Tahun yang lalu, alhamdulillah Jawa Barat ini pemilunya berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan yang begitu masif dan alhamdulillah kecurangan bisa diatasi di Jawa Barat. Nah harapan saya di tahun yang akan datang itu lebih ditingkatkan kembali. Kenapa? Karena wasitnya itu adalah Bawaslu. Mereka lah yang akan memperhatikan permainan politik yang terjadi ini. Nah kalau pemilunya sampai bahasanya cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu, nah ini yang kita harapkan. Maka harapan kami itu harus betul-betul menjalankan on the track sesuai dengan regulasi yang diberikan. Ya, soal tadi kecurangan Pak. Iya. Jika memang takutnya seandainya ada kecurangan, apa yang dilakukan oleh? Ya kan sudah ada aturan, sudah ada regulasinya. Kalau seandainya terjadi kecurangan, di situ nanti ada aturannya, ada regulasi yang bisa menyelesaikannya tentunya. Karena di situ ada pengadilan, bisa diusut tuntas sampai tuntas begitu. Nah kemarin waktu ketika kita melakukan penghitungan suara banyak terjadi kesalahan. Bahkan di TPS itu banyak terjadi hitung ulang itu. Kenapa? Karena di situ ada saksi-saksi dari partai, saksi dari Bawaslu juga ada. Dan saksi dari calon presiden juga ada. Artinya ada banyak mata di sana yang akan mengawasi. Makanya dari itu saya tidak khawatir kaitan dengan kecurangan yang terjadi di TPS. Tetapi yang perlu kita awasi sekarang ini karena ini sudah digitalisasi ya. Jangan sampai di masa digitalisasi ini terjadi kecurangan yang masif. Betul. Menggunakan sistem digital itu. Nah itu yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena saat ini kita sudah memasuki era digital. Di KPU saja sekarang pendaftaran kita itu semua sudah digital. No favor di sekarang ini. Semua sudah sistem digital. Nah harapan kami dengan sistem baru digital ini perlu sekali diantisipasi ketika tadi bahwa kalau ada kecurangan ini bisa diatasi. Oke, betul, baik sekali, setuju Pak. Nah Pak, sekarang soal ini, bagaimana sih melihat netralitas ASN di Pemprov Jabar saat ini Pak, kira-kira? Nah ini yang setiap kali pemilu menjadi problem. Kenapa? Karena ASN itu harus netral. Betul. Karena mereka adalah PNS yang digaji berdasarkan uang rakyat. Sedangkan yang berkontestasi ini adalah rakyat yang sedang memilih pemimpinnya. Nah, itulah sebabnya perlu sekali netralitas. Apa tujuannya netralitas ini? Agar kita bisa menemukan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Betul. Rakyat memilih itu terus terang saja setiap 5 tahun sekali. 5 menit mereka memikirkan di TPS itu, kalau mereka salah pilih 5 tahun mereka akan merasakan akibatnya. Bayangkan, nah inilah perlunya netralitas ini. Agar apa? Agar betul-betul kita setiap kali pemilu ini mendapatkan pemimpin yang terbaik daripada yang baik gitu. Siap, setuju sekali Pak. Baik, saat ini kita tahu nih, pemilu juga ada PLT yang nantinya akan memegang kekuasaan sebagai gubernur. Harus seperti apa itu sikapnya? Ya betul, bahwa kita tanggal 5 September nanti akan ada PLT Gubernur Jawa Barat. Dan PLT Gubernur yang saat ini sangat berbeda dengan yang dulu-dulu. Sekarang PLT-nya sangat lama, menjabat hampir 1 tahun lebih. Mereka akan menjadi gubernur di Jawa Barat ini. Nah dari itulah kami terus terang saja khawatir sekali nih kalau terjadi nanti
ketidaknetralan ya pejabat gubernur yang akan datang ini. Tapi harapan kami karena ini proses untuk pengusulan gubernur ini, kami setiap fraksi itu diberikan ruang untuk mengusulkan 3 nama sebagai calon gubernur yang akan ditetapkan di Jawa Barat ini. Kemarin kami alhamdulillah Demokrat sudah memiliki 1 nama, tapi belum bisa saya sebutkan. Ini kan nanti kita akan rapatkan dulu. Mudah-mudahan usulan dari Partai Demokrat ini nanti bisa menjadi usulan juga dari Kementerian Dalam Negeri ya barangkali. Namun tadi apa yang disampaikan bahwa netralitas itu harga mati bagi kami. Jadi tidak ada kata lain. Siapapun yang menjabat sebagai PNS Jawa Barat ini, siapapun yang menjabat gubernur Jawa Barat, netralitas harus harga mati. Dan kami pun mengusulkan kepada pemerintah pusat, kepada Menteri Dalam Negeri, untuk PLT gubernur nanti kami ingin orang Jawa Barat. Ingin masyarakat Jawa Barat, agar dia bertanggung jawab terhadap pemerintah Jawa Barat ini. Kenapa? Karena dia tidak dipilih. Dia langsung ditunjuk menjadi PLT. Nah inilah sebabnya penting sekali, ini orang ini harus berasal dari Jawa Barat. Jangan sampai diimpor dari daerah-daerah lain gitu. Itu berdasarkan apa sih Pak kalau boleh tahu untuk PLT untuk kan tadi sudah ada namanya 1. Iya, ini kan PLT ini memang ini kan semua daerah ya. Bukan saja Jawa Barat, nanti ada gubernur daerah lain juga, bahkan bupati, wali kota semua hampir ada 400 lebih kepala daerah kalau tidak salah ya yang akan dilantik sebagai PLT nanti di Indonesia ini yang akan berkompetisi juga akan mengawal pemilu ini. Nah, dari inilah yang harus kita antisipasi, baik media segala macam harus mengontrol juga. Jangan sampai nanti pejabat-pejabat yang menjabat ini mengusung kepentingan politik begitu. Bahkan mereka cenderung berpihak kepada kelompok yang lain. Nah, inilah yang kita tidak harapkan. Maka dari itu Jawa Barat harus menjadi contoh secara nasional. Baik, semoga semuanya juga sesuai dengan diharapkan ya Pak ya. Baik Pak, kita tahan dulu, kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut ini, tetaplah di Kompas TV.